Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Pada suatu saat ada seorang bapak-bapak datang kepada seorang pastor dan curhat. Curhatnya seperti ini. Romo, saya itu sedang krisis, sedang kehilangan kepercayaan diri. Kenapa? Karena saya itu sudah menjadi Katolik lama. Dan saya juga aktif, bukan hanya aktif, kalau umat kan misa tiap hari Minggu, itu juga jarang-jarang. Saya misa harian, Romo. Doa rosario juga rajin. Tetapi kenapa ya, Romo? Meskipun saya rajin doa, saya rajin misa harian, saya rajin juga kegiatan di paroki, tetapi kok kehidupan saya itu kok sulit begitu loh. Saya itu masih mengalami banyak sekali masalah dalam kehidupan saya, Romo. Seperti kalau pepatah mengatakan tuh, seringkali saya dalam kondisi sudah jatuh, tertimpa tangga, di tangganya ada palunya lagi, tambah susah. Jadi bertubi-tubi. Saya merasa kok sepertinya Tuhan itu tidak peduli sama saya, Romo. Saya berdoa sama saja, malah lebih parah. Saya betul-betul kehilangan harapan dengan iman saya. Itulah curhat seorang bapak yang saya pikir situasi seperti itu tidak hanya terjadi pada bapak itu, tapi juga seringkali terjadi pada diri kita, saya, Anda, apalagi situasi-situasi yang sulit sampai seperti sekarang ini. Mungkin karena usaha kita tidak berjalan dengan baik, atau juga kesehatan kita yang tidak baik, atau relasi kita dengan orang-orang di sekitar, dengan keluarga, dengan siapapun terjadi. Dan seringkali kita mempertanyakan kehadiran Tuhan. Apakah Tuhan itu benar-benar peduli dengan saya? Apakah Tuhan itu benar-benar mau menolong saya? Dan disitulah kita masuk dalam situasi krisis. Kita menjadi begitu lemah dan kehilangan harapan. Kalau kita berpikir itu terjadi pada diri kita saja, itu salah, Bapak Ibu. Karena kalau kita baca dalam Injil hari ini, itu pun terjadi dalam diri seorang Petrus. 3 tahun dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus pun masih mengalami krisis seperti itu. Setelah Yesus disalib, dia juga kehilangan kepercayaan diri. Para murid kembali ke tempatnya dan mereka ingin kembali kepada apa yang dulu mereka lakukan, menjadi seorang nelayan saja. Saking galaunya Petrus, orang itu kalau galau melihat apapun juga nggak jelas, sama juga dia galau, makanya melihat Yesus ada di situ juga nggak tahu kalau itu Yesus, karena saking galaunya, hatinya tidak tentram. Tetapi kita bisa melihat bagaimana pada saat kita galau, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Tuhan hadir. Dan seringkali karena kita tidak peka, kita tidak melihat ada orang lain yang membantu, mengingatkan itu Tuhan. Dalam hal ini kita melihat seorang Yohanes yang meneriakkan kepada Petrus. Karena dia yang lebih peka bahwa yang hadir itu adalah Tuhan. Dan seringkali juga jangan pernah Anda merasa bahwa pada saat kita mungkin terpuruk, kita mungkin sedang sakit, kita mungkin sedang dilupakan orang, Tuhan melupakan kita. Tidak, Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang juga yang hadir, Tuhan hadir. Tetapi apakah kita sadar, kita peka terhadap kehadiran Tuhan itu atau tidak? Ataukah kemudian tadi godaan seperti Bapak tadi, saya malas lagi berdoa, saya ngapain juga capek-capek harus mengikuti Tuhan kalau hidup saya tetap seperti ini. Saya lihat tetangga saya nggak pernah ke gereja, nggak pernah begini, hidupnya baik-baik saja, lebih baik dari saya sepertinya, mulai membandingkan. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita sebagai seorang Kristiani, bahwa kita dekat dengan Tuhan, bahwa kita mengabdi Tuhan, kita melayani Tuhan itu bukan sebagai suatu hal yang menyenangkan, dilandaskan pada cinta, tetapi dilandaskan pada kewajiban, tugas. Nanti kalau saya tidak seperti ini, nanti saya begitu ketakutan. Maka yang terjadi adalah beban, dan beban. Padahal kalau kita melakukan semuanya itu karena kita mencintai, maka kepekaan itu akan ada. Yohanes itu peka dengan kehadiran Tuhan karena cinta yang begitu mendalam, sama seperti kita.
Cinta kitalah yang membuat kita peka terhadap Tuhan. Mungkin juga kan dalam kondisi galau kita perlu bantuan orang. Disitulah pentingnya juga kita terbuka kepada bimbingan, pertolongan dari begitu banyak orang. Tetapi tentu saja semuanya juga sangat tergantung dari kita, Bapak Ibu. Kita sebagai seorang manusia, kita seringkali mengalami jatuh bangun. Saya secara pribadi juga mengalami, Anda juga pasti. Dan pada saat kita jatuh bangun, apakah yang harus kita lakukan? Apakah Anda pergi ke tempat-tempat lain, ke gunung sana, ke bapak itu? Ataukah kita justru semakin kita percaya kepada Tuhan? Kita baru saja merayakan Paskah. Tuhan Yesus yang disalibkan. Apakah kita pernah pada saat kita dalam kondisi terpuruk, justru kita berlutut di depan salib, memandang salib. Seringkali kita berdoa itu saya yang berbicara. Tapi coba pada saat kita seperti itu, diamlah, biarlah Tuhan yang berbicara. Seperti kita mencontoh Injil hari ini. Kalau Injil hari ini, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mencintaiku? Coba kita mulai juga pada saat kita terpuruk seperti itu, kita berlutut di hadapan salib dan kemudian kita mengulang kata itu. Misalnya, Paulus, apakah engkau mencintaiku? Atau misalnya sebut nama Pras, apakah engkau mencintaiku? Kalau Petrus cukup 3 kali karena dia mengkhianati Yesus 3 kali. Kalau saya bisa kali 3 kali 30 kali. Karena saya sering kali juga mengkhianati atau menyangkal Yesus. Coba itu dikatakan, Paulus, apakah engkau mencintaiku? Artinya itu ungkapan Tuhan kepada saya supaya juga saya terbangkitkan. Oh iya benar Tuhan. Karena seringkali saya melihat baiknya saya, lupa kalau saya itu juga seringkali mengkhianati Tuhan. Seperti juga Bapak tadi, seringkali melihat dia baiknya dia, lupa kalau seringkali dalam kehidupan kita, itulah yang seringkali membuat blok dalam kehidupan saya. Karena apa? Karena begitu banyak rencana saya, karena banyak keinginan-keinginan saya, karena begitu banyak ambisi-ambisi saya, yang itulah yang menjadi penghalang. Seperti juga Petrus. Kenapa Petrus gagal memahami Tuhan? Karena masih banyak hal-hal yang sebetulnya menjadi keinginan-keinginan dia. Itulah yang ingin Tuhan murnikan supaya dalam kehidupan kita bukan mencari kehendak saya supaya Tuhan mengabulkan terus. Tetapi bagaimana dalam kehidupan itu kita mengikuti atau melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi kembali saya katakan, semua tergantung dari saya, Anda. Karena kalau referen lagunya masih sama, referen lagunya Pance yang kita praktekkan, yaitu aku masih seperti yang dulu, ya susah. Nggak bisa Bapak Ibu. Selalu nggak mau berubah seperti itu terus. Pokoknya ya begitu ya begitu. Ya tidak bisa. Karena apa? Karena Paskah ini kesempatan untuk pemurnian kita. Karena kalau kita masih tetap referen yang sama, berapapun Paskah kita lewati, ya sudah selamat. Udah kita paskan, sudah. Kenapa Paskah itu sebelum kita merayakan ada persiapan 40 hari. Karena memang kita harus siapkan itu, Bapak Ibu. Sehingga pada saat nanti kita merayakan Paskah, jawabnya pas banget. Karena apa? Bapak Ibu, kalau Anda dikasih hadiah satu baju yang luar biasa, sangat berharga, dari orang yang sangat spesial, harganya mahal, tapi pada saat Anda mau pakai ternyata nggak pas. Apa yang harus Anda lakukan? Bajunya dibesarin, dipotong-potong supaya besar, dimelar-melarin begitu? Tidak kan? Apa yang Anda lakukan? Saya yang diet, betul kan? Itu lemak di pinggang, samcan itu dihilangkan supaya bajunya pas, betul tidak? Betul tidak? Sama juga kalau kita mau merayakan Paskah itu sebagai iman yang saya pakai untuk menjadi landasan hidup saya juga harus menghilangkan itu lemak di pinggang saya, samcan di perut saya.
kolesterol, supaya saya bisa, karena kalau tidak percuma. Kenapa? Ada pantang dan puasa. Itulah perubahan terus menerus, sedikit demi sedikit yang harus kita lakukan supaya kita dimurnikan, supaya kita bisa semakin melihat kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Karena kalau tidak, Paskah, jangan jawab Paskah, belum, masih kegedean, masih kegemukan, lemak saya masih banyak, jangan bilang Paskah dulu. Kalau kita sudah merasa lebih bagus, Paskah pas banget, artinya saya merasa ada sesuatu dalam perubahan, dan itulah proses terus menerus. Karena apa? Karena seperti Petrus juga, kita lihat di bacaan pertama, dia luar biasa, tidak takut. Tetapi apakah langsung seperti itu? Tidak. Berproses, jatuh bangun juga. Sama seperti kita juga perlu berproses, dan dalam proses itu saya mencoba untuk terus sedikit demi sedikit berkembang. Kita tahu kita bukan manusia yang sempurna, Tuhan juga tahu. Makanya kita perlu pertobatan terus menerus, pengakuan dosa itu terus menerus. Karena apa? Karena dosanya kita juga terus menerus. Sehingga pada saat kita kemudian merasa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, kita benar-benar mengimani. Dalam bacaan kedua jelas, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang ecek-ecek, Bapak Ibu. Jelas sekali, ditekankan di situ, begitu luar biasa. Dan luar biasa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi luar biasa yang juga hadir untuk kita menyapa. Tuhan yang pertama kali mendekati kita, menyapa hati kita. Tetapi apakah saya terbuka atau tidak? Nah, itu tugas Anda. Tugas kita juga untuk berpartisipasi dalam kehidupan itu. Sehingga pada saat kita kemudian sebagai seorang beriman, kita dalam kondisi mungkin terpuruk, sedih, kita ingat, pandanglah salib. Bapak Ibu, salib, tahu artinya salib? S, saya. Sabar, saya itu agak. Oke, sekali lagi ingat, supaya yang tidur itu bangun. S, setiap. A, aku. L, letih, lesu, loyo, lemas, lost hope. I, ingat. B, Bapa Tuhan. Makanya setiap saat itu loyo, lemah, letih, lesu, ingat salib itu, pandang dan ulangi apa yang Yesus katakan hari ini. Paulus, apakah engkau mencintaiku? Nggak cukup sekali, ulangi sampai 1000 kali. Supaya kemudian ditinggalkan, oh ya benar juga ya, untuk apa saya beriman? Kenapa sih saya mau sama Tuhan? Kalau bukan karena saya mencintainya, diingatkan terus, karena itu penting. Sehingga pada saat kita mungkin mengalami kegagalan, kita tidak patah semangat karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga refrennya lagu Pance tadi kita hilangkan. Kita ganti dengan refrennya lagu Enmes. Gimana sih, saya juga lupa. Enmes lagunya gimana sih? Lagunya Enmes kan bagus, tentang kesetiaan. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Namun, sekarang yang penting, namun cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Karena kita orang Katolik tambah, tulus padamu Tuhan, ketulusan, kesetiaan. Itulah kenapa Petrus mengatakan, jangan ikuti kata manusia, tapi ikutilah apa yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Karena disitulah kesetiaan kita. Susah setia itu Bapak Ibu. Tetapi pada saat kita setia sampai dengan akhir, disitulah Tuhan sudah menyediakan tempat. Karena kita sudah mempunyai model, contoh, teladan hidup. Tuhan yang setia terlebih dahulu. Semoga Tuhan memberkati kita.